Shalom teman-teman, meskipun teman-teman berada di rumah, biarlah teman-teman tetap menjaga sikap ibadah dengan baik, tetap menyiapkan hati dengan baik, dan marilah kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita itu terlalu luar biasa buat kehidupan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Hingga semua kami bisa memuji-Mu, bisa menyembah nama-Mu Tuhan, meskipun kami tidak bisa berkumpul dalam sebuah tempat Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu terus nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Karena hari ini
kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Tuhan. Mari kita mau pujikan pujian. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Engkaulah Raja segala raja. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Amin. Karena Yesus sungguh baik bagi kita. Amin semua. Amin. Dia Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Amin. Mari kita nyanyikan. Dia mati bagiku,
hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah secara online Tunas Remaja pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bisa bersama-sama beribadah meskipun secara online di dalam ibadah Tunas Remaja untuk memperingati Paskah-Mu pada hari ini. Berkati setiap kami supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada, kiranya Tuhan membukakan pikiran kami sehingga ada pembaharuan yang menyertai kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-temanku Tunas Remaja dimanapun Anda berada, kita bersyukur kita bisa beribadah meskipun secara online di dalam kebaktian Paskah yang kita adakan di hari ini. Meskipun situasi yang tidak mendukung, tapi jadikanlah Paskah saat ini adalah Paskah yang menyenangkan, Paskah yang menjadikan kita semakin semangat. Meskipun kondisi menakutkan, meskipun kondisi mencekam, kita tidak berani keluar, ataupun kalau kita berani juga berwaspada dengan orang, kita akan bersama-sama mengerti kenapa ada Paskah. Paskah itu berbicara tentang yang dilalui atau yang dilewati, di mana ketika kita belajar Paskah pada waktu Musa berada di tanah Mesir, Tuhan memerintahkan Musa supaya setiap orang yang ada di tanah Mesir untuk memberikan tanda pada tiang-tiang pintu, supaya ketika tulah yang daripada Tuhan untuk yang mempunyai anak sulung, mereka akan terlewati ketika melihat tanda itu. Kenapa hal itu dilakukan oleh Tuhan? Karena Tuhan sangat marah sekali dengan bangsa Mesir dan setiap orang yang tidak percaya pada waktu itu, bahwa Tuhan akan memusnahkan mereka. Dan itulah Paskah pertama. Dan terus berkembang bahwa Paskah itu berbicara tentang yang dilalui, yang mengalami kemenangan. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang Paskah adalah kemenangan yang dilakukan oleh Kristus setelah dia disalibkan. Dia dikubur dalam 3 hari, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Bahwa di dalam kematiannya itu ada kebangkitan, dan kebangkitannya itulah kita dilalui. Dilalui dari apa? Bahwa dosa kita sudah dipindahkan kepada kerajaannya yang kekal, kerajaannya yang selama-lamanya, itu kerajaan surga. Makanya ketika kita hari ini belajar tentang firman Tuhan di ibadah Paskah secara online ini, kita akan belajar dengan tema menjadi pemenang. Mengapa kita belajar menjadi pemenang? Karena Paskah berbicara tentang kemenangan. Paskah berbicara tentang satu perayaan yang besar, di mana Kristus telah menebus dosa kita. Kristus telah menjadikan kita orang-orang merdeka. Makanya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 mengatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya akhirnya aku peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-temanku, ketika kita berbicara tentang kita menjadi pemenang di dalam ibadah Paskah itu, apa yang menjadi maksud dari Rasul Paulus? Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kebangkitannya. Dan dia mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Mengapa dia berkata yang ku kehendaki ia mengenal Dia? Mari kita perhatikan Rasul Paulus sebelumnya. Rasul Paulus adalah orang yang hebat pada waktu itu, pada zaman itu. Dia adalah seorang Sanhedrin, seorang yang cerdas,
seorang pemimpin agama, dia mengerti arti kitab-kitab agamanya. Dia memahami adat istiadat di dalam agama itu. Artinya dia orang hebat. Kalau istilahnya orang sekarang, dia dekat dengan pintu surga. Dia dekat dengan yang namanya tempat yang suci. Tapi apa yang dituliskannya itu berbanding terbalik. Kalau orang dikatakan saleh, kalau orang dikatakan sudah dekat dengan pintu surga, mengapa dia mengatakan Kristus yang dia anggap itu kafir, Kristus yang dianggap sebagai orang-orang penyesat, dia justru malah mengaku yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi ketika dia menganggap dirinya sebagai orang benar, menganggap dirinya sebagai orang hebat, dia berusaha untuk menghabisi orang-orang Kristen pada waktu itu, orang-orang percaya pada waktu itu. Hingga akhirnya di dalam perjalanan dia ke kota Emmaus, dia ketemu dengan Yesus. Dan dia mengatakan, Yesus mengatakan apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan di saat itu dia mengalami yang namanya titik balik. Dia mengalami situasi yang sangat-sangat tragis. Apa yang dulunya dianggap sebagai kebanggaan, apa yang dulunya dianggap sebagai kegagahannya dia taklukkan, dia serahkan, dia berbalik kepada Kristus. Dan dia menjadi murid Kristus, dia menjadi pengikut Kristus, dan dia menjadi orang yang terdepan di dalam Kristus. Karena apa? Karena dia mengenal dia. Paulus mempelajari Yesus secara utuh. Paulus mempelajari Yesus secara penuh. Ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan Yesus itu? Sehingga dia mulai tertarik. Yesus pada waktu menjumpai, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus memahami bahwa yang selama ini dia aniaya adalah Yesus sendiri. Dia belajar tentang Yesus, akhirnya dia menemukan Yesus secara utuh. Makanya dia berani menuliskan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia belajar secara penuh dan dia menemukan ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Jadi teman-teman, kalau kita belajar begini, mengapa sih kita menjadi orang Kristen? Mengapa kita memperingati Paskah? Artinya apa? Kita sedang melihat bahwa kebangkitan Yesus ada kuasa. Kebangkitan Yesus ada makna yang terdalam di dalamnya. Jadi Anda bersyukur kalau engkau percaya sama Yesus. Anda beruntung kalau engkau percaya sama Yesus. Jangan pernah engkau tergeser. Makanya kalau engkau mau menjadi pemenang, kenali dia secara penuh. Kenali dia secara utuh. Bagaimana cara mengenali dia? Anda harus ada bersama dengan dia. Contohnya begini. Saya tidak akan pernah mengenali istri saya kalau saya tidak bersama dengan dia. Kalau saya berjauhan, saya tidak akan pernah mengerti sifatnya. Ya, saya tidak mengerti keinginannya. Saya tidak memahami apa itu kebiasaannya. Makanya ketika saya setiap hari bertemu, setiap hari saya berkumpul, setiap hari saya ada bersama dengan istri saya bisa memahami. Itu pun tidak lengkap. Itu pun tidak utuh. Kenapa? Karena terbatas saya. Tapi kalau kita mau mengenal Yesus secara utuh, maka kita harus masuk di dalamnya apa? Belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, punya saat-saat teduh dengan dia, mengerti secara utuh dia. Maka kita akan bisa ngerti, oh, jadi ini maksudnya Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, kenali Tuhan secara utuh. Kenali Tuhan secara utuh dalam hidupmu. Jangan parsial, jangan setengah-setengah, tetapi secara komprehensif, secara utuh, secara menyeluruh. Makanya teman-temanku, ketika engkau percaya sama Yesus, jangan setengah-setengah. Kalau engkau mau percaya Yesus, jangan nanggung.
Kalau engkau percaya sama Yesus, jangan guyonan, ikut-ikutan. Ikuti kemanapun dia ada, dimanapun dia berada. Dan hal yang penting yang harus kita pikirkan untuk menjadi seorang pemenang adalah kita harus menyingkirkan, mematikan keinginan daging kita. Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kebangkitan Kristus adalah kita mau menaklukkan hidup kita, mematikan ego kita di dalam Kristus. Itu yang membuat kita menjadi orang yang menang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi keinginan daging kita? Mata kita, pemikiran kita, atau tindakan kita? Mungkin kita sehari-hari ini ya keluarga Kristen, lahir dari keluarga Kristen, tetapi situs porno masih jalan, tipu sana tipu sini masih jalan, bohong masih terus berkembang dalam kita, hal-hal yang negatif selalu muncul dalam diri kita. Mari, kalau engkau mengenal Yesus, harusnya engkau harus menyingkirkan itu. Karena apa? Karena ketika Yesus ada di dalam hatimu, maka engkau harus belajar menaklukkan manusia-manusia lamamu. Nggak mungkin kalau engkau mengasihi seseorang, engkau masih egois. Nggak mungkin. Maka yang terjadi adalah masalah. Itu sebabnya kenapa banyak anak-anak yang muda tidak berani totalitas. Karena apa? Tidak berani mematikan dirinya, tidak mematikan egonya. Dia masih menganggap bahwa dirinya yang penting, keinginannya yang perlu dihargai. Apalagi yang harus kita pikirkan, kita mau menaklukkan diri kita kepada Kristus, bukan saja ego kita, tetapi kita juga harus berani membayar harga untuk menjadi saksinya. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Bahwa aku membuang semuanya, aku berlari-lari memandang kepada Kristus, aku mau menjadi saksinya, berapapun harganya aku lakukan untuk Tuhan. Teman-temanku, Paskah mengajarkan kita untuk mengenal Dia. Paskah mengajarkan kita untuk menyalibkan daging kita. Paskah mengajarkan kita untuk kita menaklukkan diri kita kepada Kristus dan menjadi saksinya. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita sekalian, sudahkah kita percaya sama Yesus secara utuh? Sudahkah kita benar-benar menyalibkan diri kita kepada Kristus? Sudahkah kita menjadi saksi, menjadi pembawa berita? Tuhan inginkan setiap kita memaknai Paskah kita yang telah dimenangkan untuk menjadi saksi buat Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati anak-anak tunas remaja dimanapun mereka berada, supaya di saat mereka menjadi anak-anak muda, mereka tetap mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Mereka tetap memberikan hidup mereka kepada Tuhan, waktu mereka kepada Tuhan, supaya di dalam hari-hari mereka menjadi orang yang menang dan tetap menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin.